saya dalam keadaan tanpa oksigen. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan guru semuanya atas waktunya karena sudah menyempatkan hadir pada hari ini di tempat ini, yaitu untuk menghadiri kegiatan saya pada hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 yang dimaksudkan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif selama ini. Bapak Ibu, kita sudah sedang ya, kita mencoba untuk menerapkan salah satu budaya positif, yaitu kita speaking terlebih dahulu. Jadi speaking-nya itu gampang, kita cuman bernyanyi sambil melakukan gerakan. Jadi saya contohkan ya sebentar. Gerakannya itu saya senang hidup sehat bergembira. Saya senang hidup sehat bergembira. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya hidup, saya senang hidup sehat bergembira. Bisa semua? Oke, siap ya Bapak Ibu, semangat dong. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Oke, semangat ya. Satu kali lagi. Yuk, diangkat tangannya. Bapak Ibu, saya senang hidup sehat bergembira. Saya senang hidup sehat bergembira. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya hidup, saya senang hidup sehat bergembira. Oke, udah cukup? Cukup. Kasih tepuk tangan dulu ke Bapak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sedikit mencairkan suasana ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke materi inti, di sini saya punya kesepakatan forum diskusi. Jadi kesepakatan inti ini tuh kita sepakati bersama. Jadi ada beberapa poin yang sudah saya isikan. Nanti monggo barangkali Bapak Ibu mau menambahkan. Yang pertama, kesepakatannya itu menghargai siapapun yang berbicara, baik itu pemateri ataupun nanti yang mengajukan usul ya. Pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, izin saat Anda keluar kelas. Soalnya kita timing itu agak lama, 1 jam ke depan. Lanjut, boleh makan dan minum dengan tenang ya. Moga Bapak Ibu jamuannya disambi ala kadarnya. Nanti monggo barangkali Bapak Ibu mau menambahkan untuk kesepakatan forum diskusi kita pada hari ini. Oke, sebelum ke materi inti. Jadi di materi modul 1.4 itu sebenarnya tentang budaya positif. Tapi di sini saya mencoba untuk mereview ulang tentang pendidikan itu apa sih menurut tokoh pendidikan kita. Siapa ya tokoh pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara, beliau menjelaskan tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu kekuatan sesuai kodrat alam dan zaman. Jadi saya mengutip salah satu topik tentang pendidikan ini. Beliau menjelaskan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi maksudnya di sini nih, kita sebagai pendidik itu harus mampu mengayomi, memberikan pembelajaran, mengajarkan anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi sesuai dengan potensi dan bakatnya anak masing-masing. Nah, di sini dijelaskan ada kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya, sesuai kodrat alam dan zaman itu sebagai pendidik itu harus menyesuaikan perkembangan
perkembangan saat ini. Jadi tidak bisa disamakan antara perkembangan pada zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Kalau dulu mungkin pada zamannya Ki Hajar Dewantara, anak itu hanya diajari baca, menulis, menghitung, hanya itu saja gitu, monoton. Sedangkan untuk zaman saat ini, karena sudah semakin berkembangnya digital, jadi tugas kita sebagai pendidik, kita harus bisa menyesuaikan, menyeimbangkan dengan perkembangan teks saat ini. Artinya dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu, kita harus bisa menyesuaikan, bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Jadi kita bisa mencari referensi dari berbagai media, entah itu dari TikTok, entah itu dari Facebook, ataupun dari Instagram. Artinya kita harus melakukan keterbaruan atau upgrade diri gitu. Kita cari tahu, semakin kita mencari tahu model-model pembelajaran yang seperti apa yang harus kita terapkan ke anak, metode-metode pembelajaran yang seperti apa yang kita terapkan kepada anak. Jadi itu maksudnya dari kekuatan sesuai kodrat alam dan zaman gitu, Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi salah satu filosofi. Ibu-ibu ada yang paham nggak maksudnya dari filosofi ini itu apa? Di sini ada seorang pendidik dan seorang petani. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi saya jelaskan sedikit ya. Di sini itu seorang petani. Kita ibaratkan itu seorang petani itu pendidiknya atau gurunya, dan tanaman itu siswanya, dan sekolah itu tempatnya atau sawahnya ya. Jadi seorang petani itu agar padinya tumbuh subur, dia apa yang dilakukan petani tersebut? Pasti merawatnya ya, memberinya pupuk, mengairinya gitu. Nah, sama halnya dengan seorang pendidik juga. Artinya jika kita ingin anak didik kita tumbuh dan berkembang dengan baik, artinya kita harus bisa ibaratnya merawatnya, mengayominya dengan penuh kasih sayang agar si anak tersebut itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Itu ya buat Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk pembahasannya, jadi agak lumayan ya, ada 6 poin, lumayan panjang. Waktu 1 jam itu agak lumayan nih untuk membahas ini. Yang pertama itu ada pembahasan tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Kalau keyakinan kelas itu biasanya antara guru dan murid, sedangkan kalau untuk keyakinan sekolah itu lingkupnya itu semua warga sekolah. Terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pasti kata ini tuh mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang sudah paham dari poin-poin ini ya. Di sini saya punya pertanyaan tematik. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sebenarnya? Tunggu, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Kebanyakan nih, orang itu akan menghubungkan kata disiplin. Disiplin itu suatu tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut gitu? Monggo, barangkali siapa yang mau menyampaikan? Apa? Oh iya, monggo silakan Ibu Kurniati. Menurut saya, disiplin positif itu adalah perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian kita biasakan kepada murid. Iya, betul sekali Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi? Disiplin itu apa? Oke. Menurut saya, disiplin positif itu adalah kebiasaan yang positif, yang baik di antara pembiasaan tersebut kita terapkan saat bertemu dengan teman-teman. Betul. Di sini disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Bapak Ibu tahu tidak motivasi internal itu apa?
internal berarti dalam kan ya. Jadi motivasi internal itu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang gitu. Jadi melakukan sesuatu itu muncul karena sinyal dari dalam dirinya, bukan karena bukan karena ingin mendapat pujian ataupun untuk mendapatkan hukuman. Nah di sini sedikit disiplin positif itu ada kaitannya dengan pembiasaan perilaku positif. Betul apa yang dikatakan oleh Ibu Kusiati tadi, bahwa pembiasaan perilaku positif di sini tujuannya itu agar siswa bertanggung jawab dan lebih sadar diri, tergetar terhadap suatu tindakan yang mereka lakukan. Jadi harapannya nanti ketika anak-anak sudah menerapkan disiplin positif, anak-anak mampu mengontrol dirinya dan melakukan suatu tindakan. Misalnya, kenapa sih harus sekolah gitu? Pasti akan kita tanya, kenapa sih kok aku harus sekolah gitu? Pasti ada yang mungkin tujuannya karena dipaksa ibunya, ada yang mungkin tujuannya karena aku pengen pintar, aku pengen bisa, aku pengen belajar gitu. Terus harus makan, atau kenapa sih harus mandi gitu? Nah kalau anak yang berpikir atau motivasinya dari internal, karena kenapa kita harus mandi, itu kan pasti karena ingin menjaga kebersihan gitu. Beda dengan kalau misalnya kenapa sih harus mandi, karena disuruh orang lain atau karena disuruh ibu, karena berarti namanya motivasi eksternal. Jadi mereka itu melakukan itu benar-benar atas maunya sendiri, bukan karena paksaan atau karena mereka butuhkan. Jadi harapannya mereka menyadari bahwasanya motivasi melakukan itu bukan karena dari dorongan luar, melainkan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena terpaksa atau mendapat hukuman atau konsekuensi dari orang lain, tapi benar-benar sadar bahwa dia melakukan itu atas disiplin positif. Ini kan banyak sekali nih pembiasaannya gitu. Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, biasanya itu sering sekali diterapkan, cuman tanpa sadar kita tidak menyadarinya gitu. Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan apa saja yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak didik kita. Monggo. Nilai-nilai kebajikan. Oke, monggo. Bu Nelis. Disiplin dalam bersekolah, misalkan anak tepat waktu datangnya. Iya, betul. Terus bila ketemu guru langsung berjabat tangan. Betul sekali. Oke, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Nelis tadi ya. Jadi budaya positif di sekolah itu dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sesuai nilai-nilai kebajikan agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan belajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kan banyak sekali ya macamnya. Itu sudah terpapar semua dalam K5 ini, yaitu 6 dimensi ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi sudah tercover semua di dalam 5 aspek tersebut. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Oke, tadi kan pembahasan yang pertama disiplin positif itu sudah ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa sih sebenarnya? Motivasi itu. Oke, udah lagi dulu. Motivasi itu bisa dikatakan sebuah dorongan untuk melakukan hal-hal yang positif yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, betul sekali. Terima kasih Ibu Nelis. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan motivasi perilaku manusia. Biasanya kita itu melakukan sesuatu itu karena apa? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini kalau menurut Ibu nih, itu dari motivasi internal atau eksternal. Untuk mendapatkan hukuman. Berarti dorongan dari luar ya? Oke. Ya, dari luar eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Berarti eksternal juga.
Gitu, betul. Yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Internal. Oke, betul sekali. Nah, jadi yang pertama dan yang kedua itu dipengaruhi oleh motivasi eksternal, dan yang ketiga itu didorong oleh keinginan atau keinginan sendiri, yaitu dari diri sendiri. Nah, tadi kan ada 3 nih motivasi. Saya coba paparkan sedikit. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini melakukan sesuatu itu karena keterpaksaan, karena untuk menghindari hukuman dari gurunya. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, betul sekali ya. Tadi dorongan dari luar. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kadang kan suka ada anak yang mau melakukan itu karena ingin mengharapkan imbalan ya dari kita, atau maksudnya ingin mendapatkan puncak Sunda nama amin menang guruhan gitu, atau menang pujian gitu. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, di sini ada salah satu teori Alvin Korn. Beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran selanjutnya. Alfikon juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. Jadi imbalan atau hukuman itu berdampak negatif terhadap anak. Jadi di sini ada pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalkan, mewarnai ini ya, nanti guru kasih permen. Mungkin pada saat itu dia langsung tapi jika dilakukan terus-menerus, diulang lagi, maka anak tersebut itu akan selalu bergantung dengan tersebut gitu. Terus, yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Artinya di sini kita melakukan imbalan itu sebagai suatu senjata agar anak tersebut itu melaksanakan tugas, akhirnya akan berbalik kepada kita. Jadi si anak juga akan menjadikan itu sebagai sebuah senjata agar dia mendapatkan imbalan ataupun pujian dari kita. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ada yang seperti itu? Ada mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Nah, selanjutnya, penghargaan akan menurunkan kualitas. Seseorang yang biasanya sering mendapatkan penghargaan cenderung atau mengharapkan imbalan, cenderung akan menggampangkan segalanya atau mencari berbagai cara untuk mendapatkan imbalan tersebut, dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Nah, tadi yang kedua itu berasal dari motivasi eksternal. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi dan perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi contoh, si anak tersebut itu membuang sampah pada tempatnya.
itu bukan karena paksaan atau karena disuruh orang lain atau tempatnya, agar sampah itu tidak berserakan, agar sampah ini tidak mengotori lingkungan gitu. Jadi dia menyadari itu. Nah, dari ketiga motivasi itu kita mainan sedikit nih. Jadi permainannya itu mengepal dan membuka. Coba Bapak Ibu di sini tangannya mengepal ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan tersebut. Misalkan nih, di dalam tangan ini ada uang 1 miliar. Misalkan ada uang, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, misalkan saya itu sebagai penggoda ya, saya mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Saya membujuk, ayo dong dibuka tangannya gitu. Saya mengambil uang yang ada di kepala tangan Anda, atau ayo dong buka, atau misalnya saya memaksanya untuk dibuka, atau saya mencoba untuk memarahi atau menggoda atau menggelitik agar kepala tangan itu dibuka. Itu kaitannya seperti tadi ya Bapak Ibu, itu kembali lagi kepada motivasi kita, yaitu motivasi internal atau eksternal gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Paham. Oke. Nah, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Gitu. Terus, atau apakah Anda akan tetap menutup kepala tangan Anda? Jadi itu tergantung dari mindset Bapak Ibu, tergantung dari motivasi Bapak Ibu sendiri gitu. Jika Anda terpengaruh oleh faktor luar tadi, terpengaruh oleh eksternal, mungkin bisa saja Anda membuka kepala tangan Anda gitu. Tapi berbeda jika Anda memiliki prinsip kuat, maka kepala tangan Anda itu tidak akan dibuka. Ya itu. Contohnya seperti itu. Jawabannya kita sendirilah yang memegang kontrol atau kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing. Seperti yang kita terapkan ke anak, mewarnai gitu. Misalkan mewarnai. Jadi si anak tersebut tidak mau melakukannya. Kita sudah mencoba untuk meraihnya, membujuknya dengan kata-kata halus, tapi ketika dia tidak ingin melakukannya, maka kita tidak bisa memaksanya gitu. Itu kembali lagi kepada kontrol kita masing-masing. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di sini teori kontrolnya tentang dunia itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, ibaratkan seperti kita, guru menganggap semua kebutuhan anak itu sama. Kadang kita menyamakan semua pembelajarannya itu ya udah disamakan aja gitu. Kalau semuanya mewarnai ya mewarnai gitu. Padahal di sini si anak tersebut itu membutuhkan media atau metode pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan anak-anak kita. Terus semua orang itu melihat ya hal yang sama, hampir sama dengan yang tadi. Contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan dari kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini nanti kita ada tekniknya, Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya nih, langsung saya judge itu perilaku yang buruk gitu. Tanpa kita mencari tahu dulu, menggali terlebih dahulu kenapa sih si anak ini melakukan perilaku tersebut gitu. Nah, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi nanti ada teknik-tekniknya setelah ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada lagi pernyataan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya di sini penguasa lain itu siapa?
Ya bisa orang tua, bisa kita sebagai guru gitu. Artinya ketika anak tersebut itu tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, jadi tugasnya kita sebagai guru untuk membantu si anak tersebut untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, keyakinan sekolah itu apa sih, Bapak Ibu? Sebenarnya atau keyakinan sekolah? Mungkin barangkali ada yang mau berpendapat. Sebenarnya keyakinan kelas itu apa sih? Sama tidak dengan tata tertib gitu? Nah, keyakinan sekolah atau kelas sebenarnya selama ini yang kita tahu itu hanya tata tertib ya, tata tertib sekolah atau tata tertib kelas gitu. Jadi ada perbedaan antara tata tertib sekolah dengan keyakinan sekolah. Nah, kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah, jadi hanya satu pihak yang membuat, hanya sekolah yang membuat. Jadi seolah-olah sekolah itu mewajibkan si anak itu harus mentaati tata tertib di sekolah gitu. Berbeda dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu, jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi kalau keyakinan kelas itu semuanya membuat, disepakati bersama oleh guru, oleh kepala sekolah. Mungkin kalau di sekolah ya, tapi kalau di kelas itu disepakati oleh semua anak-anak. Jadi guru berperan untuk mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Jadi semua anak itu nanti menyepakati kira-kira keyakinan kelas kita apa ya gitu. Maksudnya untuk mewujudkan pembiasaan perilaku positif ini gitu. Nanti di kelas itu ketika sudah memulai pembelajaran tidak boleh ada yang makan di kelas misalkan, atau saat pembelajaran tidak ada yang mengobrol atau tertib ketika di kelas, itu mungkin bisa saja ke dalam keyakinan kelas gitu. Nah, dampak positifnya itu kalau keyakinan kelas itu karena semua anggota, semua murid itu menyepakati, jadi di situ tuh ada tanggung jawab gitu, ada tanggung jawab yang muncul dari si anak tersebut untuk melakukan atau melaksanakan pembiasaan tersebut karena dia juga yang membuat kesepakatan kelas tersebut. Nah, untuk memunculkan motivasi internal pada diri kita sebagai guru maupun siswa di sekolah atau di kelas dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, bukan hanya dibuat oleh satu pihak saja atau bukan hanya dibuat oleh guru saja, melainkan itu tidak karena keterpaksaan, agar tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun. Keinginan sendiri karena kita sendiri yang menyepakati keyakinan kelas tersebut. Misal kita sebagai guru, kita membutuhkan adanya keyakinan sekolah agar kita mengajar bukan karena terpaksa atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Tapi ini saya yakin Bapak Ibu guru PAUD semua itu datang dari panggilan hati ya, Ibu-ibu ya, panggilan hati yang ikhlas untuk mendidik tanpa ada keterpaksaan ataupun harapkan imbalan. Nah, di sini guru dan murid itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama. Jadi harapannya dengan begitu murid akan merasa, oh iya, itu kan kesepakatan yang kita buat kemarin di kelas di sekolah. Jadi mereka akan dengan senang hati melakukan tanpa paksaan gitu, tanpa takut dimarahi. Jadi keyakinan kelas di sini dibuat dengan bahasa yang mudah dihafal dan kalimat yang positif. Contohnya, jelas nggak ya? Nah, contohnya di sini ada anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini kan salah satu nilai kebajikan juga ya, salah satu buku setelah belajar itu motivasi atau kebutuhannya itu apa Bapak Ibu? Kerapihan. Oke, good, kerapihan, betul sekali. Jadi untuk motivasi itu dimunculkan karena dia mengharapkan itu kerapihan. Bermain di luar bersama teman. Di sini kan berarti ada kebutuhan si anak itu, Tuhan merasa disenangi atau bisa juga merasa disayangi, bisa termasuk ya. Itu salah satu keyakinan beberapa keyakinan yang bisa kita terapkan di kelas ya.
Mulai. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Itu tadi untuk 3 poin pertama. Yang pertama itu tadi disiplin positif, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi di sini saya coba untuk merinci sedikit. Jadi dari 3 poin inti tadi itu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diyakinkan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi, yang 3 poin itu tadi. Nah, di konsep inti itu kita bisa tahu apa saja yang harus diterapkan yang mengacu pada P5 tadi, penguatan profil pelajar Pancasila, yang nantinya diharapkan muncul pada motivasi internal murid yang bukan motivasi eksternal. Jadi akhirnya dia berperilaku sesuai dengan panggilan hati, sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi tidak karena takut akan hukuman, tidak karena ingin mengharap imbalan. Jadi muncul itu karena sesuai panggilan hatinya sendiri. Yaitu caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas itu tadi. Nah, lanjut kita ke poin 4, 5, 6 ya. Kita setelah 3 poin inti itu tadi, kita melanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu teknisnya ya. Yang keempat, 5, 6. Jadi poin 4, 5, 6 ini adalah tekniknya atau caranya untuk melayani, untuk membina atau turut serta dalam menyelesaikan persoalan yang ada pada murid kita. Jadi baik, yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa sih? Bu Novi barangkali punya kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia itu pasti punya keinginan, pasti punya kebutuhan. Apa gitu kebutuhan kita? Baik, penulis monggo. Mencoba 5 kebutuhan dasar manusia, butuh sandang, pangan, Betul sekali. apalagi ya teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Kasih sayang mungkin, perhatian, kasih sayang. Itu kan salah satu kebutuhan kita ya sebagai manusia, salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke, udah cukup? Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ibu Denis tadi ya. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia ini di dalam teori guru penggerak ini bisa dikategorikan ada 5 ya. Kebutuhan dasarnya itu. Nah, di sini ada suatu pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, bisa kita perumpamakan pada diri kita sendiri. Contohnya apa nih kira-kira? Contohnya, misalkan Ibu Faki misalkan Ibu Faki ingin diperhatikan oleh suaminya, tapi tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Nah, itu kan berarti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi ya. Nah, tindakannya yang dilakukannya karena kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya dia marah, cemberut sama suaminya, bahkan mungkin uring-uringan gitu ya. Ya, nah itu salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi ya gitu. Nah, jika suaminya itu tahu cara menyelesaikan masalahnya, pasti masalah tersebut akan terselesaikan. Tetapi jika suami tersebut mengabaikan, bahkan tidak tahu cara menangani istrinya yang sedang marah, mungkin persoalan itu tidak akan selesai, bahkan mungkin akan menjadi suatu masalah yang besar. Nah, sama halnya dengan kita cara memperlakukan murid, kita berumpamakan kepada siswa-siswa kita. Nah, cara
kita memahami terlebih dahulu kebutuhan dasar manusianya. Termasuk siswa kita mempelajari ini agar kita nanti bisa menyelesaikan apa yang persoalkan, apa yang menjadi persoalan murid kita. Jadi siswa kita kalau melakukan sebuah hal di luar nilai positif, dalam kutip mungkin kenakalan, pasti ada alasannya. Ada alasan yang mendasarinya karena dia merasa tidak tercapai kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia secara teori itu ada 5 ya tadi ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa dikatakan tadi mungkin iya, pangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Itulah mengapa kita harus tahu cara menyelesaikannya. Salah satunya adalah dengan mengajak dialog. Itu biasanya kita juga kalau punya masalah dengan suami, agar masalah itu terselesaikan, kita ngapain ya? Ngobrol kan ya? Iya, ngobrol. Artinya kita juga ketika ada siswa yang bermasalah di sekolah, kita tidak boleh mengabaikan begitu saja, karena itu akan menjadi sebuah mungkin suatu saat nanti akan menjadi sebuah masalah yang berdampak besar gitu terhadap anak tersebut. Artinya kita harus segera menyelesaikannya. Caranya itu yaitu dengan cara berdialog. Nah, dialog ini ada tahapan-tahapannya. Nah, studi kasus, salah satu contoh kasus ya. Misalkan di sini ada Ibu Juleha, guru wali kelas B sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Seperti yang dijelaskan tadi ya, pasti ada alasannya karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, ketika kita mendapatkan persoalan murid seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah akan membiarkannya atau akan kita langsung memarahinya, atau mungkin kita langsung menghakiminya, atau bahkan ya sudahlah biarkan saja gitu. Nah, di sini alasan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Alasannya tadi Doni selalu memaksa mengambil makanannya secara paksa kepada temannya. Alasannya itu karena ia lapar dan orang tuanya. Oke, berarti alasan Doni tersebut itu karena dia menginginkan atau membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Terus, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi alasan Doni tadi memaksa mengambil makanan punya temannya itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan sebuah kekuasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Selalu mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan baru. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama setiap hari. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan
terbebaskan. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi ketika alasan Doni saat menjahit temannya tadi itu dengan memaksa mengambil makanan temannya itu, perasaan Doni menjadi senang. Ia tertawa jika temannya marah dan melapor kepada guru karena ia menganggap bahwa itu adalah sebuah hiburan. Dia senang melakukan itu. Dia senang melihat orang lain marah tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya harus terpenuhi gitu. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui terlebih dahulu ketika murid kita, ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah penyimpangan, kita cari tahu dulu tindakan apa sih sebenarnya yang dia lakukan itu kenapa gitu. Pasti ada alasannya. Nah, itulah mengapa kita harus tahu cara menyelesaikannya. Salah satunya itu caranya adalah dengan mengajaknya mereka berdialog, dengan mengajak mereka ngobrol gitu. Nah, caranya itu dengan apa? Dengan posisi kontrol. Nah, itu berarti poin baru lagi ya Bapak Ibu, setelah tadi 5 kebutuhan dasar, sekarang masuk ke poin 5 yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa sih sebenarnya? Posisi kontrol itu pengendalian ya. Pengendalian, cara dengan mengendalikan orang itu tuh caranya seperti apa sih gitu. Nah, ini kita juga ada aturannya, ada tahapannya ya, agar tepat, agar cara yang kita lakukan itu, agar cara yang kita berikan itu kepada anak bisa tepat. Kalau secara teori itu kita punya banyak posisi kontrol. Jadi salah satunya itu yang pertama sebagai penghukum. Jadi tanpa kita cari tahu dulu alasannya kenapa anak tersebut itu melakukan kesalahan tersebut, melakukan penyimpangan tersebut, kita langsung saja dia beri hukuman. Padahal kan itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kita biasanya nih kebanyakan guru itu menuturi, menasehati si anak tersebut gitu, sampai si anak tersebut itu merasa bersalah. Yang ketiga sebagai kita guru sebagai seorang teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Di sini yang pertama sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu atau awas gitu. Berarti dengan nada atau volume suara yang lebih tinggi, volume suara yang kasar ya. Jadi kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot ya, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik gitu. Nah, kita saja sebagai orang dewasa jika melihat orang seperti itu pasti ketakutan ya. Jadi apalagi anak-anak gitu. Terus lanjut, ada kemungkinan murid marah dan berdendam dengan kita langsung memberikan murid itu hukuman. Ada kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret atau melampiaskan kemarahannya terhadap benda lain atau misalkan terhadap teman yang lain. Jadi sebenarnya disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Biasanya ketika circle time gitu, keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman ketika orang lain sedang duduk, semuanya sedang duduk bersama. Kata-kata
berbuat dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosinya itu akan tertanam rapat di dalam perasaan murid tersebut. Jadi bahkan mungkin suatu saat akan bisa menjadi sebuah bom waktu gitu yang dia luapkan. Nah, yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapak ya gitu. Jadi ada suaranya itu lebih ke mengajak gitu, lebih halus. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya gitu. Teman, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Jadi bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain murid akan menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Nah, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku orang yang kita awasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau, pertanyaannya biasanya diajukan sebagai, tentu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi pemantau ini dari suara datar, bahasa tubuh yang formal, bagaimana perasaan murid yang dilakukan seperti ini. Jadi hasilnya itu murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 1 sampai ke 4 itu ada tidak yang lebih baik gitu dari seorang penghukum? Belum ada ya. Jadi ini posisi kontrol yang kelima ini yang menurut saya itu yang paling tepat kita terapkan kepada anak didik kita, yaitu sebagai seorang manajer. Di sini ada manajer, artinya kita memanage, mengatur ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempresentasikan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu biasanya pertanyaannya, apa yang kita yakini seperti tadi, kita sudah membuat keyakinan kelas ya, nah gitu. Apa yang sudah kita yakini dari keyakinan kelas itu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer, maka suara guru sebaiknya tulus dari dalam hati, tidak perlu dengan marah, tidak perlu meninggalkan suara nada tinggi, apalagi dengan menunjuk-nunjuk ke murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar sendiri, mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah dibuatnya, tentunya dengan bimbingan kita sebagai seorang guru. Nah, dari posisi kontrol restitusi ini, nah ini ada lagi kata restitusi ya, teori Bauri ya, Ibu. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol
sebagai apa? Dari yang pertama sebagai pembuku, sebagai teman, sebagai apa tadi? Pemantau, terus sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Yang paling bagus kita terapkan dalam menyelesaikan masalah pada anak itu yang mana? Manajer, yaitu sebagai seorang manajer. Sebagai manajer itu ada lagi teknisnya, ada lagi caranya, yaitu segitiga. Namanya itu segitiga restitusi. Restitusi ini bahasa baru ya Bapak Ibu. Ini teori di guru penggerak. Jadi kita menerapkan 3 langkah kepada siswa. Jadi segitiga ini dipercaya bisa membuat siswa itu akhirnya tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama adalah apa? Terus yang kita lakukan selanjutnya apa? Jadi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi dulu tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Apa tadi Bapak Ibu? Ada 3 ya. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan sebuah keyakinan. Yang pertama, jadi yang pertama tadi itu apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa sih? Gitu. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitasnya. Tujuannya apa sih? Gitu. Tujuannya biar orang tersebut berbuat salah itu tidak merasa bersalah banget gitu loh. Jadi kita buat dia itu agar dari orang yang bersalah, akhirnya dia menganggap berhasil karena dianggap tidak bersalah. Dengan mengajukan kalimat-kalimat yang membuat dia merasa lebih nyaman berdialog dengan kita. Tapi jika kita langsung menekan, maka anak tersebut pasti akan berbohong. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita langsung menekannya, pasti jawabannya itu bohong ya. Nanti dia akan menjadi pembohong ulung atau pembohong yang pintar untuk menutupi kesalahannya. Agar dia bisa terbuka, kita bisa lakukan ini, kita anggap bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, tapi semua orang juga bisa melakukan kesalahan. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan murid tersebut, tapi kita mencoba untuk memaklumi apa yang dia perbuat. Nah, biasanya menstabilkan identitas itu, pertanyaan yang kita ajukan itu atau kalimat-kalimat yang kita ajukan kepada anak itu, misal yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kita ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi itu salah satu contoh-contoh kalimat yang bisa kita ajukan dalam dialog tersebut, itu untuk menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Artinya kita memvalidasi validasi itu ketika dia sudah merasa tenang, merasa nyaman untuk berdialog dengan kita. Berarti kita mengambil hatinya dulu gitu. Dia bisa nggak nih bercerita dengan kita? Artinya kita membuat dia merasa nyaman dulu dengan kita, dan kita membuat dia itu merasa nyaman, enjoy ngobrol dengan kita, berdialog dengan kita, barulah kita validasi tindakannya. Tujuannya untuk menggali alasan dia melakukan itu tuh apa sih gitu? Kenapa dia melakukan itu? Contoh pertanyaan yang atau kalimat yang diajukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa saja kamu boleh mempertahankan sikap itu tanpa kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu salah beberapa kalimat yang bisa kita ajukan sebagai guru kepada pelaku atau murid yang membuat kesalahan. Nah, yang ketiga yaitu segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan.
keyakinan tujuannya adalah kita mendikte apa yang harus dia lakukan terhadap apa yang akan dia lakukan. Tapi dia lakukan sendiri, yang menyebutkan apa yang harus dia lakukan. Dia sendiri yang membuat pemecahan atau solusinya terhadap masalah yang dia timbulkan. Contohnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi contohnya ketika si anak tersebut melakukan atau jahil terhadap temannya, kita cari tahu dulu alasannya itu apa gitu. Terus ketika kita sudah menemukan alasannya, dia sudah bercerita, sudah meluapkan isi hatinya kepada kita, kita tanyakan kembali kepada dia, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia berbuat, apa yang harus dia selesaikan gitu, yaitu dengan meminta maaf kepada temannya itu. Nah, jadi dari ke-6 poin itu tadi segitiga restitusi itu yang terakhir ya Bapak Ibu. Yang pertama itu apa aja tadi? Kesimpulannya, dari 6 konsep budaya positif diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita. Pertama, agar nilai positif itu muncul dari siswa, kita buat terlebih dahulu keyakinan kelas di awal atau akhir tahun ajaran baru itu dibuat untuk mengontrol mereka menghadapi sebuah persoalan. Ketika muncul persoalan itu, maka kita menanganinya dengan 3 tahapan selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar yang dia butuhkan, kemudian barulah kita menempati posisi kontrolnya dan menerapkan segitiga restitusi dan menyelesaikannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Opi atas pemaparan kesimpulannya dari hasil forum diskusi kita pada hari ini ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Nah, kita di sesi terakhir ya. Jadi itulah pengibasan konsep budaya positif yang saya sampaikan, di mana diharapkan semua sekolah itu semua sekolah bisa memiliki nilai-nilai budaya positif yang unggul dan bisa diterapkan secara menyeluruh di lingkungan sekolah kita, sehingga anak-anak didik kita jauh dari kata atau jauh dari hal-hal negatif ya Bapak Ibu. Karena ini adalah sesi terakhir ya Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf apabila selama pelaksanaan diseminasi ini atau aksi nyata modul 1.4 ini masih banyak sekali kata-kata atau pemaparan materi saya yang kurang jelas. Sebelumnya mungkin salah dan kurang itu berasal dari saya dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup forum diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.